Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur ya, alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita ini dikumpulkan di suatu majelis yang sangat mulia. Majelis yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu majelisnya para malaikat, yang mana ini dari para malaikat yang mereka mengambil manfaat daripada majelis ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah musyawarah. Jadi mujakarah kita ini yaitu 4 sifat yang ada pada seorang hamba akan mendapatkan predikat insan kamil. 4 sifat ada diri seorang hamba, maka dia akan mendapatkan insan kamil, predikat insan kamil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengertian sifat ini apa sih? Amal harus dengan ada sifat. Sebab kalau amal tidak dengan ada sifat, maka amal ini belum ada pertolongan Allah, belum ada nusratullah, belum ada qudratullah. Ya sedang kita beramal, sudah melakukan satu kewajiban, lepas itu. Tapi amal itu ada ruh, harusnya ada ruh. Sehingga amal itu ada jasad, ada rohnya dalam amalan. Maka sifat juga harus ada. Nah, bagaimana supaya amalan yang kita kerjakan ini bisa mendatangkan sifat? Maka ini kita akan menjaga. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat apa yang Allah kehendaki dalam amalan, Pak? Sifat apa yang diridhoi sama Allah dalam amalan ini? Yaitu sifat yakin pada Allah. Sifat yakin, sifat kita tawadu, sifat pemaaf. Ini sifat-sifat yang Allah ridhoi. Sifat kita bagaimana mendatangkan pertolongan Allah, inilah yang akan kita menjakarkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, amal yang kita kerjakan ini harus kita mempunyai satu keyakinan yang benar terhadap amalan yang kita kerjakan. Wah, ini perintah Allah. Dan amalan ini dapat ridho, dengan amal ini akan ada pertolongan Allah bagi saya. Ini harus yakin, Pak. Dan amal ini adalah amal yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Dan ini diyakini dengan keyakinan benar. Kedua, amal yang kita kerjakan juga harus terus menerus, Pak. Rutin. Karena kekuatan yang amalan yang terus menerus ini seperti air yang jatuh satu tetes, lama-lama batu itu akan berlubang. Begitu juga amalan yang kita kerjakan terus menerus ini akan ada satu kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu amalan ini dikerjakan dengan istiqomah. Kemudian yang 3, amal tersebut harus cara Nabi. Kita amalkan nih contoh Nabi, itulah yang kita kerjakan, Pak. Kayak sholat solu kama ro'aitu muni usoli. Sholat kamu sebagaimana aku sholat. Sehingga sholat dengan 2 rakaat sholat ini yang ada sifat ini akan mendatangkan pertolongan Allah secara goib, secara goibah. Ini kalau ada sifat, Pak. Dengan 2 rakaat sholat ini akan datang bantuan Allah, akan datang nusratullah, akan datang ma'iyatullah dalam amal kita. Ini hadirin. Maka hadirin dari mati Allah Subhanahu wa taala, pun amal terus harus kita dengan ada intisab. Apa itu intisab? Yaitu kita harus hadirkan amalan dalam amalan tersebut. Keutamaannya, manfaatnya, sehingga amal tersebut akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intisab ini dan ikhlas ini satu paket. Dan amal juga harus dengan niatnya benar dan cara yang benar. Niat dan cara harus satu, sinkron. Dan yang terakhir, amal kita ini mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada 4 sifat yang akan mendatangkan kemuliaan bagi ini seorang hamba. Pertama, kita ini harus ada sifat binatang. Kenapa kok harus ada punya sifat binatang, hadirin? Karena unsur manusia dan binatang sama. Sama otonominya binatang manusia sama. Maka kebutuhan binatang dan manusia pun sama. Maka kita harus ada sifat-sifat binatang. Karena kita bukan malaikat yang kita perlu makan, perlu rumah, perlu sandang pangan dan sebagainya. Ini perlu sebagaimana binatang. Akan tapi kalau hanya itu yang kita tuju, maka ini manusia akan rendah, bahkan lebih daripada binatang. Maka manusia itu naik lagi satu peringkat, itu sifat malaikat. Nah, bila mana manusia ini ibadah pada Allah, sujud pada Allah, taat pada Allah, maka dia akan menyandang sifat malaikat. Sifat malaikat ini yang selalu sujud, taat, tidak pernah menentang pada Allah. Maka malaikat juga kita harus pahami. Ibadah malaikat ini, hadirin, ibadah terus ya, ruku sampai kiamat. Ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat, tidak bisa mengalahkan ibadahnya manusia. Kenapa begitu? Karena ibadahnya manusia ini ada perintah, dan manusia juga ibadahnya ada keperluan-keperluan, meninggalkan nafsunya untuk beribadah. Contoh, dia bangun malam tahajud, meninggalkan kesukaannya tidur dia bangun tidur langsung dia sujud kepada Allah. Itu tekan nafsunya. Semakin dia tekan nafsu dalam ibadah, semakin tinggi nilai ibadah. Semakin mujahadah dalam amalan, dalam ibadah, maka semakin tinggi tingkatan ibadah itu sendiri. Maka Allah menilai sesuai dengan kadar sungguh-kesungguhan dia beramal, keusuhannya, dan tertib di dalam amalan tersebut. Maka itulah amal akan berdasarkan sifat. Hadirin dari mata SWT. Maka sifat malaikat ini, hadirin, maka ini akan bisa manusia itu mulia. Dengan sifat malaikat ini manusia naik tingkat dari sifat binatang ke sifat malaikat yang senantiasa taat pada Allah, sujud pada Allah. Inilah sifat malaikat, hadirin. Hadirin, sifat yang ketiga itu sifat Rasul, sifat Nabi. Ini harus ada, hadirin. Sifat Nabi ini yaitu pertama tabligh, menyampaikan. Karena agama ini harus sampaikan, hadirin, agar amalan yang sudah kita kerjakan ini ada ruh. Kita sudah sholat, ajak orang sholat. Kita sudah baca Quran, ajak orang baca Quran. Sehingga inilah agama sampai kepada kita. Nah, ada orang menyampaikan, ada mendakwahkan ini agama. Sehingga agama ini terus berkembang. Terus dia berjalan kalau ada mengembangkan, ada yang mendakwahkan ini agama. Inilah, hadirin, maka ini sifat tabligh. Jadi mengajak, mengenalkan manusia kepada Allah. Mengajak manusia itu kampung akhirat. Menampilkan kampung dunia dan membesarkan kampung akhirat. Inilah namanya dakwah, hadirin. Dakwah ini bagaimana supaya manusia itu yang tadinya dia cinta kepada makhluk, cinta kepada penciptanya Allah. Itu ada dakwah, hadirin. Yang tadinya manusia itu dia yakin kepada benda-benda, kepada amalan. Inilah dakwah, hadirin. Nah, yang tadinya mereka itu sibuk dunia, bagaimana kesibukan perintah Allah itu akhirat. Jadi bagaimana kita rubah channel kita ini dari channel dunia ke channel akhirat. Karena manusia ini kalau sudah ada hubungan kepada Allah, hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, maka seorang hamba ini akan tidak lagi merasa kesan apapun yang dia alami kesusahan di dunia ini. Dirasakan dengan kenikmatan. Susah senangnya dirasakan dengan kenikmatan. Penderitaan dunia nggak ada apa-apanya dengan nanti penderitaan di akhirat kalau kita tidak bawa amal. Ini, hadirin. Jadi kita hubungkan kepada kehidupan akhirat, sehingga semua nggak ada masalah, semua tidak kesan dunia ini.
Maka hadirin, kalau kita hubungan pada Allah ini baik hadirin, Masya Allah. Channel kita baik pada Allah hadirin, Masya Allah. Ini dunia ini indah hadirin. Dunia ini seperti sorga hadirin. Kehidupan sorga sudah ada dunia ini. Rumah tangga akan mawadah warahmah. Semua keadaan akan baik hadirin. Karena dunia ini Pak, alam semesta ini ada hubungan dengan apa yang ada diri manusia. Apa-apa yang ada dalam semesta ini ada pada diri manusia. Bahkan sifat-sifat benda ini ada pada manusia. Sifat api, sifat tanah, sifat air, sifat besi, semua ada di dalam diri manusia. Begitu sifat-sifat makhluknya Allah ada pada manusia diri. Sifat binatang ada, binatang juga bermacam-macam, ada binatang buas, ada binatang ternak, ada binatang penyengat. Ini ada pada manusia. Maka kalau manusia tidak ada usaha untuk baiki diri manusia itu sendiri, maka manusia itu dari sifat binatang yang ada. Tapi kalau diolah, diperbaiki, diusahakan, maka muncul potensi yang agung, yang tinggi, yang indah, cemerlang hadirin. Seperti bagaimana dulu Rasulullah membina, bagaimana mengusahakan keimanan waktu itu hadirin di Mekah itu penuh dengan kebiadaban. Tidak ada unsur kemanusiaan. Semua dalam keadaan kegelapan hadirin. Dari situlah hadirin Rasulullah mulai awalnya dia mendakwakan ini agama Allah. Sehingga dengan usaha yang gigih dan dibantu oleh para sahabat-sahabat, maka di situ berubah keadaan hadirin. Orang-orang yang dulunya jahil, ahli neraka, penyembah berhala hadirin, mereka menjadi orang-orang yang paling mulia. Mereka orang paling ahli surga. Bahkan namanya di dunia sudah ada di surga hadirin. Ini hadirin. Karena apa? Karena ada usaha dibuat Rasulullah. Sehingga mutiara muncul. Lahir dari situ seorang yang paling ternama di kalangan malaikat. Yang paling dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ada usaha yang dibuat oleh baginda Rasulullah selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Orang-orang yang tadinya berhala menjadi orang-orang yang paling mulia di mata Allah. Ini karena dibuat tadi. Maka kalau nggak dibuat hadirin, manusia ini seperti tadi hadirin. Bagaimana tanah hadirin kalau nggak digarap itu tanah itu, maka akan dijadikan semak belukar. Di situ ada kalajengking. Di situ ada harimau, ada gajah dan sebagainya. Manusia begitu, kalau garap ini sifat-sifat binatang akan ada. Maka perlu ada usaha atas diri manusia. Usaha johirnya, batinnya. Ini harus diusahakan hadirin. Maka Nabi mengusahakan 13 tahun di Mekah. Sehingga potensi-potensi yang ini muncul dari Mekah. Seperti Abu Bakar Siddiq lahir dari Mekah. Dari bekat perjuangan bagi Rasulullah. Umar, Utsman, Ali. Semua ini karena ada usaha, ada pengorbanan bagi Rasulullah. Nah ini usaha ini pun kita harus usahakan, harus kita buat perkara yang sama. Karena kalau amal yang sama dikerjakan akan sama juga nanti hasilnya hadirin. Kalau kita gelombangnya sama akan sama hadirin. Tapi cara kita metode salah ya salah hadirin. Metode kita buat salah ya salah. Kita bikin endonan atau pabrik mencetak kue, kalau nggak cara sama kuenya lain beda. Begitu hadirin. Dari awalnya kita tuh mencetak tuh rasa iman dulu 13 tahun. Nah, iman terbentuk, iman udah wujud dalam kehidupan manusia, maka semuanya akan baik hadirin. Maka semua akan mengabdi perintah Allah, maka siap untuk melaksanakan. Berat yang ringan, yang berat yang ringan mereka kerjakan hadirin. Samina wa ta'na, karena iman sudah masuk ke dalam diri seorang hamba Allah hadirin. Itulah dia sifat yang keempat adalah tiga sifat Nabi. Patona, kemudian amanah, tabligh, dan sifat ini harus ada pada diri insan seorang hamba hadirin. Dan sifat yang keempat hadirin, apa yang harus ada pada diri manusia? Sifat itu sifat Allah. Sifat Allah ini Pak, ini harus ada di seorang hamba. Sifat Allah, sifat pengasih, penyayang, memaaf, ghafurur rahim harus ada.
Sebelum orang itu minta maaf, kita maafkan lebih dulu. Dan kita selalu memaafkan kesalahan orang lain, melihat kebaikan orang lain. Ini sifat-sifat ini Pak yang perlu ada pada diri kita nih. Sifat-sifat tawadu, sifat kasih sayang, tawadu, lemah lembut, qanaah. Ini ada pada diri seorang hamba hadirin. Baru ini akan menjadi orang dekat dengan Allah, muqarrabin. Orang yang dekat pada Allah hadirin. Ini kalau kita mengusahakan amalan dalam kita. Karena kalau selain manusia nggak perlu diusahakan hadirin. Tanah seperti manusia ini nggak perlu usahakan benar-benar lain, karena dunia ini akan hancur. Bumi akan hancur, matahari nggak perlu usahakan. Tapi manusia ini yang akan kekal. Dia selamatkan hidup. Maka perlu ini usaha manusia dibuat. Pertama usaha iman dulu dibuat. Baru usaha akhlak, imaniyah, usaha ubudiyah, usaha muamalat, bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia, dan muasyarat dan akhlak. Ini harus dibuat Pak. Maka di mata SWT inilah 4 sifat ini harus ada. Maka nanti di akhirat, wahai fulan, mengapa kau enggak kasih aku baju? Ya Allah, kenapa kau perlu baju? Kan kau maha kuasa. Ketahuilah ketika itu ada orang yang kedinginan, yang enggak kau pakai kasih dia baju, maka berarti kau memberi pada aku. Begitu ada orang kelaparan, kalau engkau makanan pada dia, maka sama kau memberi makan padaku. Begitu hadirin. Jadilah sifat Allah hadirin. Sifat yang pemaaf, sifat yang selalu menyayang, sifat yang sangat, yang mana manusia itu senang dengan kelakuan kita. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini harus ada pada diri seorang hamba hadirin. Sifat binatang harus ada, sifat malaikat, sifat Allah, dan sifat Nabi. Kalau ini ada 4 sifat ini hadirin, maka kita akan menyandang yaitu sifat insan kamil, insan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini hadirin, semuanya ada pada diri manusia hadirin, alam semesta ini. Enggak. Maka kalau enggak sih, karena dan antara alam semesta ini dengan manusia ini ada kait-mengkait. Kalau misalnya amalnya baik, perilakunya baik, akhlaknya baik, maka alam semesta akan memberikan respon juga baik hadirin. Maka gerak air akan baik, gerak matahari akan baik, gerak semua bintang-bintang akan baik hadirin. Itu manusia gimana hadirin? Karena miniatur alam semesta inilah manusia hadirin. Manusia baik, alam baik; manusia rusak, alam rusak. Merespon hadirin. Semua amal yang kita ini direspon oleh alam semesta. Kenapa dari manusia ada unsur-unsur Pak? Tadi saya katakan ada unsur binatang, sifat binatang. Binatang pun ada 3, sifat binatang ternak, binatang penyengat, binatang buas, ada pada manusia. Jadi kalau nggak diusahakan ini, Masya Allah, akan wujud seperti itu hadirin. Bahkan ada sifat setan dalam diri manusia. Kalau manusia ini nggak digarap, nggak diusahakan atas diri manusia, maka nabi-nabi ini diutus bukan ke atas johir manusia, tapi bagaimana dalam diri manusia itu ada yakin pada Allah. Maka ke atas hati manusia itulah nabi diutus. Sasaran nabi ini bagaimana atas hati manusia itu hanya ada Allah di hatinya. Kalau sudah ada Allah di hatinya nih, maka hati menggerakkan pada semua anggota badan. Tangan digerakkan untuk taat pada Allah, pikirannya digerakkan untuk taat pada Allah, begitupun pendengarannya, begitupun kakinya. Ini kalau hati sudah ada kebesaran Allah, ada ketakutan pada Allah, ada harap pada Allah, sehingga semua hadirin ini akan akan digunakan oleh Allah ini, kita ini untuk taat pada Allah. Maka hadirin di atas mata inilah mujakarah kita ini. Mudah-mudahan ini kita ini diberikan kita istiqomah untuk kita bagaimana supaya apa yang kita kerjakan ini benar-benar mendatangkan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan daripada kebaikan-kebaikan kepada diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.